Perkenalkan, saya Kimena Rizky Andini, NIM 033. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari sinyal analog dan sinyal digital. Pertama, ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang sinus yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang sesuai dengan nilai informasinya. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk gelombang pulsa yang mempunyai dua keadaan. Yang pertama ada 1 atau high dan 0 atau low, sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminta Maulana R dengan NIM 030413819609 dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan apa itu karakteristik gelombang pembawa. Gelombang pembawa yaitu gelombang yang terdapat pada sinyal analog dan sinyal digital. Karakteristik gelombang pembawa itu ada 3, yaitu amplitudo atau jarak simpangan terjauh dari titik setimbang. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi atau jumlah getaran gelombang elektrik per detik pada elektromagnetik. Dan terakhir adalah fasa atau besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gelombang. Sekian itu penjelasan tentang karakteristik gelombang pembawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anderson Utama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses digitalisasi sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, kenapa sinyal analog itu perlu digitalisasi? Hal ini dikarenakan benda-benda yang kita digunakan sehari-hari adalah benda-benda digital, sehingga pada penerimaannya dibutuhkan sinyal digital. Nah, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sampling, yang kedua quantizing, yang ketiga coding, yang keempat compressing. Nah, yang pertama sampling. Sampling di sini adalah proses pertama dari sinyal analog yang berbentuk gelombang sinusoidal diubah menjadi bentuk gelombang pulsa. Walaupun bentuk gelombang pulsa ini belum sempurna. Karena belum sempurna, dilakukan proses kedua, yaitu quantizing. Kelas-kelas interval yang tidak sempurna ini akan dinaikkan atau diturunkan sehingga menjadi lebih teratur. Contohnya adalah 3,8 diturunkan menjadi 3, 4,7 dinaikkan menjadi 5, dan seterusnya. Yang ketiga, karena sudah berbentuk gelombang pulsa, maka angka-angka yang bernilai di dalam gelombang tersebut dapat diubah menjadi kode-kode biner. Nah, kode-kode biner ini masih berbentuk sinyal PCM, sehingga sinyal ini masih belum terurut dan struktur. Sehingga dilakukan pada bagian keempat, yaitu compressing sinyal-sinyal yang belum terstruktur tersebut. Kemudian dilakukan penstrukturan dari kode-kode biner tersebut, sehingga gelombang yang dapat dihasilkan adalah gelombang. Jika kita melihat gelombang pulsa ini, maka gelombang pulsa yang akan dihasilkan menjadi bentuk gelombang seperti gelombang amplitudo yang sempurna. Seperti yang kita dapat dilihat pada bagian kompresik ini. Pada bagian kompresik ini, sinyal amplitudo yang dihasilkan belum sempurna. Ini itu terletak pada nilai angka 5 dan 6. Sehingga melalui kompresor, output yang dihasilkan menjadikan sinyal amplitudo tersebut menjadi sempurna, sehingga sinyal digital dapat terbaca oleh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentiana Khairunisa dari kelompok 13 akan menjelaskan materi praktikum yang pertama, yaitu tentang pengenalan sinyal analog dan digital pada bagian modulasi dan demodulasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modulasi. Modulasi adalah proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Nah, pada proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal
pembawa atau yang disebut dengan sinyal carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh sinyal carrier atau sinyal pembawa. Maka secara garis besar dapat diasumsikan bahwa modulasi merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Pada modulasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Yang pertama, modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Yang termasuk pada bagian modulasi sinyal analog yang pertama adalah amplitude modulation atau AM, yang merupakan gelombang pembawa yang diubah amplitudo sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Yang kedua, frekuensi modulation atau FM, yang merupakan nilai frekuensi dari gelombang pembawa atau gelombang carrier diubah menurut besarnya amplitudo dari sinyal informasi. Dan yang ketiga yaitu phase modulation atau PM, yang merupakan proses modulasi yang mengubah fasa sinyal sesuai dengan sinyal pemodulasi. Selanjutnya yang kedua yaitu modulasi sinyal digital. Pada modulasi sinyal digital merupakan teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital atau bit pengkodean. Nah, yang termasuk pada modulasi sinyal digital yang pertama yaitu amplitude shift keying atau ASK, yang merupakan pengiriman sinyal digital berdasarkan pergeseran amplitudo. Adapun bentuk dari sinyal modulasi digital ASK adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK, yang merupakan jenis frekuensi modulation atau FM, di mana sinyal digital menggeser outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan. Nah, adapun bentuk dari sinyal modulasi digital FSK adalah sebagai berikut. Nah, lalu yang terakhir adalah phase shift keying atau PSK, yang merupakan modulasi yang menyatakan pengiriman sinyal digital berdasarkan pergeseran pada fasa. Nah, adapun bentuk dari sinyal modulasi digital PSK ini adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya tentang materi demodulasi. Demodulasi adalah sisi receiver atau penerima sinyal modulasi yang diterima dikonversikan kembali ke dalam bentuk asalnya. Nah, rangkaian yang digunakan untuk proses demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranava Kofindra dengan ujung NIM 079 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian praktikum 1 yang berjudul pengenalan sinyal digital dan analog. Di sini saya memakai aplikasi yang bernama Electronic Workbench yang disediakan untuk praktikum pertama ini. Berikut adalah rangkaian untuk praktikum pertama ini. Di sini terdapat 2 buah baterai sebagai sumber tegangan, lalu ground,
lalu clock yang berfungsi untuk mengubah frekuensi clock, lalu function generator yang digunakan untuk mengubah-ubah frekuensi sinyal dan memperlihatkan bentuk sinyal. Lalu di sini ada ADC atau analog to digital converter, di mana berfungsi untuk mengubah data atau gelombang analog ke bentuk digital. Di sini juga ada DAC atau digital to analog converter yang berfungsi untuk mengubah data atau bentuk gelombang dari digital ke analog. Lalu di sini ada osiloskop yang digunakan untuk memperlihatkan bentuk gelombang analog dan digital. Lalu terakhir ada logic analyzer yang digunakan untuk menganalisa bentuk sinyal digital pada rangkaian ini. Langsung saja, yang pertama adalah function generator, lalu kita perlihatkan osiloskop, lalu logic analyzer. Untuk mengubah di data, kita mengubah frekuensi sinyal dan frekuensi clock di sini yang telah ditentukan per kelompok. Sebagai contohnya, data pertama kami di sini adalah data frekuensi sinyal. Yang pertama adalah 190, lalu yang kedua adalah frekuensi clock 1329. Langsung saja di-runkan. Untuk menghitung atau untuk mendapatkan sampel pada pengolahan data, kita membaca atau menghitung garis pada bentuk gelombang digital yang mirip seperti gelombang pulsa. Di sini terdapat 7 garis yang membentuk gelombang digital, sehingga kita mendapatkan sampel yang pertama, yaitu 7 sampel. Lalu setelah mendapatkan sampel yang dibutuhkan dalam pengolahan data, langkah tersebut diulangi kembali sampai kita mendapatkan seluruh data untuk dapat diolah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama dengan NIM 030413813819240077. Di sini saya akan menjelaskan apa itu propagasi. Propagasi merupakan proses penghantaran sinyal dari antena pengirim menuju antena penerima. Selanjutnya ialah transmisi. Transmisi adalah pengiriman sinyal yang berupa daya maupun energi propagasi suatu penghantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retiana Hadunisa dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum 2, yaitu yang berjudul propagasi sinyal saluran transmisi. Pada bagian macam-macam propagasi. Nah, pengertian dari propagasi adalah proses perambatan gelombang microwave melalui udara dan antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Nah, macam-macam dari propagasi, yaitu yang pertama, propagasi gelombang tanah. Pada propagasi gelombang tanah ini adalah gelombang yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Lalu yang kedua, propagasi gelombang langit. Nah, pada propagasi gelombang langit ini diradiasikan oleh antena ke lapisan
atmosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke arah bumi. Lalu ada hamburan troposfer atau troposcatter. Nah, pada propagasi ini perambatan gelombang ini memanfaatkan sifat memantul bagian troposfer pada atmosfer bumi. Lalu ada gelombang ruang atau space war. Nah, gelombang ruang adalah gelombang radio yang dalam perambatannya ini dari antena pemancar ke antena penerima melalui ruang yang bebas. Lalu yang terakhir ada gelombang langsung. Nah, pada propagasi gelombang langsung ini sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar ke antena penerima langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranava Govindra dengan ujung NIM 079 dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan tentang single mode dan multi mode. Single mode adalah salah satu cara dalam penyaluran transmisi di mana hanya memiliki satu indeks cahaya atau satu arah, sehingga single mode dapat lebih cepat dalam penyaluran dan jangkauannya lebih jauh. Single mode sendiri sangat cocok digunakan sebagai jaringan internet. Lalu selanjutnya adalah multi mode. Multi mode juga adalah salah satu sistem penyaluran transmisi di mana multi mode memiliki banyak indeks cahaya atau banyak arah, sehingga multi mode memiliki kemampuan untuk Perkenalkan, saya Kimena Rizky Andini, NIM 033. Saya akan menjelaskan gangguan-gangguan yang terjadi pada saluran transmisi. Yang pertama, itu ada noise. Noise adalah pelemahan sinyal yang dikarenakan oleh faktor eksternal seperti petir. Yang kedua, ada atenuasi, yaitu pelemahan sinyal yang dikarenakan oleh jarak. Yang ketiga, ada interferensi, pelemahan sinyal yang dikarenakan adanya dua frekuensi yang sama besar yang saling berdekatan. Dan yang terakhir itu ada distorsi, pelemahan sinyal karena adanya frekuensi yang melebihi ketentuan. Terima kasih.